Oke, kita lanjut ke nomor 23. Nah, ini ada segitiga. Segitiganya sembarang, berarti ada dua kemungkinan, aturan sin atau aturan cos. Nah, aturan sin itu digunakan kalau sudutnya dua, aturan cos kalau sudutnya satu ya. Nah, ini kan ditanya apa? Ditanya adalah CD. CD-nya berapa? Itu ada pada segitiga CBD. Nah, di sini sudutnya cuma ada satu, berarti apa? Aturan apa? Cos ya. Nah, cuma begini. Aturan cos itu butuh satu sudut dan dua sisi. Ada berapa ini ketahui? Coba kita lihat AD itu 9, kemudian lagi BC ini ada 9 akar 6, terus lagi CBD sudah, BAD sudah, ABD juga sudah. Nah, di sini cuma ada satu sisi pada segitiga CBD. Butuh berapa sisi? Dua sisi. Maka cari dulu panjang BD. Nah, BD kita lihat pada segitiga ABD. Itu ada dua sisi, dua sudut ya. Nah, dan ini 9 berhadapan dengan 60. BD kita butuh berhadapan dengan 45, maka BD bisa ketemu. Caranya apa? Gunakan aturan sin. Dari mana? Ya berarti ini BD dibagi dengan sin 45. Langsung saja ya. Setengah akar 2 sama dengan depannya apa? 9 sin 60 setengah akar 3. Nah, ini kan setengahnya coret saja. Berarti apa kalau begitu? BD-nya sama dengan 9 akar 2 dibagi dengan akar 3 kali sekawannya, berarti akar 3 dibagi akar 3. Nah, akar 3 kali akar 3 kan 3 ya. Nah, 9 bagi 3 berarti berapa? 3. Akar 2 kali akar 3 jadi akar 6. Berarti di sini adalah 3 akar 6. Nah, panjangnya CD berapa? Gunakan aturan cos ya. Itu berarti gini. CD sama dengan CD kuadrat ya aslinya ya. CD kuadrat sama dengan ini apa? Berarti 3 akar 6 dikuadrat ditambah lagi dengan 9 akar 6 dikuadrat dikurangi 2 kali berapa? 3 akar 6 kalikan lagi 9 akar 6 kalikan lagi cos 120 yaitu min setengah gitu ya. Sehingga nanti CD-nya adalah akar, wah panjang ya gitu. Nah, 3 akar 6 berarti apa? 9 kali 6 54 ditambah di kuadrat 81 kali 6 81 kali 6 berapa nih? 6 ini 48 ya, 486 486 dikurangi, oh ya ini min kali menjadi plus ya, plus, dan ini kan duanya sama setengah habis ya gitu. Ini akar 6 ya gitu. Kemudian lagi akar 6 sama akar 6 6 kan kali 3 18 18 kali 9 18 kali 9 berapa ini? Berarti 8 kali 9 72, nyimpen 7, 9 kali 1 9 ya, berarti 6. Nah, 162 162 jumlahnya berapa ya? Ini dulu 486 tambah ya sini aja lah pokoknya 486 ditambah 54 ditambah lagi 162 langsung ini 10 12 nyimpen 1 9 14 14 berarti 20 nyimpen 2 2 sama 4 6 berarti 7, berarti inilah akar dari 702. Nah, 702 itu berapa ya? Kita lihat jawabannya. Yang A 2 masukin dalam akar jadi 4 4 kali 8 belakangnya 2 mirip, perlu dicurigai ya. Nah, sekarang 3 masukin dalam akar jadi 9 9 kali 8 belakangnya 72 2 ya, bisa jadi wah ini nggak mungkin ya karena belakangnya 0, ini juga nggak mungkin, ini juga nggak mungkin. Nah, tinggal A sama B dicoba saja. Pokoknya kalau ini kan berarti 4 kali 78 ini berapa? 9 kali 78. Coba yang gampang aja. 78 kali 4 apakah 702 hasilnya? Kita kalikan 32 nyimpen 3 ini 28 31 tidak, berarti bukan jawabannya tapi B gitu ya. Nah, sekarang nomor 24 tentang grafik fungsi trigonometri ya. Nah, ini aja pokoknya kan ditanyakan persamaannya, ditanyakan persamaan kurvanya. Pokoknya jawaban sudah ada. Tinggal dicoba-coba aja caranya apa. Yang namanya grafik itu apa? Kumpulan titik-titik yang dilalui. Nah, apa tadi yang dilalui? Jika dimasuk di tandanya ketemunya sama. Contoh, titik ini berapa ini? Berarti 10,0 ya.
Kalau ini ya berarti 55 ya. Saya taruh dulu. Ini 55,3 dan seterusnya ya. Nah, kalau ini jangan. Ini 0, nggak tahu ya. Lo min 3 bukan di sini ya. Itu bukan min 3 ya. Nah, coba aja wes. Kita masukkan yang gampang dulu aja. Misalnya berapa? Kalau x-nya sama dengan 0, maka y-nya harus sama dengan x-nya 10, y-nya harus sama dengan 0. Kita coba yang A. X-nya 10, 2 kali 10 kan 20 tambah 10 30, cos 30 tidak 0, tidak mungkin ya. 20 kurangi 20 kan 0, cos 0 1, tidak 0, jadi salah. 20 tambah 20 40, sin 40 angel, tidak mungkin ya. 20 kurangi 10 0, sin 0 0, bisa jadi. Ini 20 kurangi 20, wah tadi salah ya. Ini berapa x-nya? 10 ya. 20 kurangi 10 nggak 0 ini ya. Sin 10 angel itu ya, nggak bisa. Berarti jawabannya coba cek 20 kurangi 20 kan 0 ya. Sin 0 ya 0, sudah selesai ya. Nah itu kalau kurang lagi siapa yang benar bisa satu, coba lagi yang lainnya pasti cukup ya gitu. Lanjut nomor 25, trigonometri. Ini apa namanya, harus hafal rumus ya. Dan ini kalau bisa sudutnya yang besar di depan. Ini saya rubah dulu ya. Sudutnya yang besar di depan 177 ditambah lagi dengan sin 63 dibagi dengan ini ada cos 87 ditambah lagi dengan cos 27. Nah, sin tambah sin itu apa? Sama dengan 2 kali sin cos. Sin sudut yang depan setengah jumlah. Coba jumlahkan dulu. 177 tambah 63 itu kan 240 dibagi 2, 120. Jadi saya ulangi lagi. 120 dari mana? Dari sudut yang mula-mula dijumlah dibagi 2. Terus sin tambah sin, 2 sin kali cos. Berarti Pak, ini berikutnya adalah cos. Cos berapa? Tadi kan dijumlah dibagi 2, sekarang dikurangi bagi 2. Pengurangannya harus depan kurangi belakang dibagi 2 ya. Nah, maka gini. 177 sama 63 kita kurangi 4, ini berarti 1, ini 1 ya. 114 dibagi 2 berapa itu? 57. Enggak istimewa, enggak masalah ya, itu biasa. Kadang ada yang istimewanya ya. Sekarang cos tambah cos berapa? 2 cos kali cos, 2 cos, sudut yang depan sama, dijumlah dibagi 2. Jumlahnya berapa? 87 tambah 27, ini 14 simpen 1, ini berapa? 11. Nah dibagi 2, 57. Nah kan sama nggak sih juga, tapi kan ini sama, nanti coret aja nggak masalah ya. Berikutnya apa lagi? Cos lagi, ingat cos tambah cos, 2 cos kali cos ya. Nah cos sekarang dikurangi bagi 2, 87 kurangi 27 itu kan 60, bagi 2 berarti 30. Nah sudah, ini coret, hilang ya, ini juga hilang. Nah duanya juga hilang, tinggal sin 120, itu berapa? Setengah akar 3 dibagi cos 30, setengah akar 3 berarti berapa? 1 ya. Nah sudah, berarti jawabannya D gitu ya. Nah, sekarang limit tak hingga. Limit tak hingga itu biasanya akarnya di depan, ini di belakang, tidak masalah. Nah, kok ini depannya nggak ada akar? Ya, kita kasih kurung, akar. Di sini di kuadrat, sehingga jadi apa? Akar, ini di kuadrat, jadinya berapa? Di 4x kuadrat ditambah dengan 2 kali depan belakang, berarti apa? 4 kali 3 plus 12x ditambah dengan 9 dikurangi akar dari 4x kuadrat ya. 4x kuadrat dikurangi 6x ditambah dengan 3 ya itu. Nah hasilnya bagaimana? Langsung saja per yang di atas untuk x pangkat 1, koefisien x pangkat 1. Nah depan berapa? 12. Ingat koefisien x pangkat 1 ya. 12 dikurangi, kurangi berapa? X pangkat 1-nya min 6 dikurangi min 6 dibagi 2 akar. Sekarang koefisien x kuadrat ini ada 2 dan sama, nggak usah khawatir, pasti sama ya, itu 4. Sekarang ini jadi plus ya, jadi 12 tambah 6 berapa? 18 dibagi, ini akarnya apa kan 2 kali 2 jadi 4 atau berapa? 9/2 ya, jawabannya D ya. Berikutnya masih seputar limit, tapi ini limit trigonometri ya. Nah, trigonometri prinsipnya kalau selain tak hingga berbentuk pecahan, kalau dimasukkan seringnya 0/0. Ini juga x-nya 0, kos 0 ya, cos 0 1, cos 0 1, 1 1 0.
dibagi cos 0 1 kali setengah kurang setengah 0 juga. Nah, kalau 0 per 0 dia akan diturunkan saja ya, entah aljabar ataupun trigonometri. Kalau aljabar biasanya di IPS ya gitu. Coba turunannya cos 5x berapa? Min 5 kali sin 5x. Min cos turunnya apa? Plus, berarti 3 kali ini ada sin 3x dibagi cos turunannya apa? Min sin, berarti min setengah kali 2 kalikan dengan sin 2x. Min setengah turunannya habis ya gitu. Kemudian setelah diturunkan kamu cek, kalau dimasukkan x-nya 0, kan ini 0 0 0 sin 0 ya 0 semua, ya sudah berarti kan 0 per 0, turunkan lagi boleh, silakan ya itu. Atau boleh juga pakai cara bagaimana ya, gini aja, dipisah nggak apa-apa kok, ini coret aja ya. Jadi gini kan, limit x mendekati 0 ini apa? Min 5, di sini ada sin 5x dibagi dengan min ini ada sin 2x ditambah dengan 3 kali sin 3x dibagi dengan apa? Min sin 2x. Nah, ini ya. Ini hasilnya bagaimana? Kalau itu bisa dihitung langsung. Ini apa? Berarti min 5 kali 5 kan? Ya, itu. Jadi ini minusnya boleh dihilangin sih, min jadi plus ya, gitu. Kemudian apa? 5 kali sin 5x dibagi sin 2x jadi berapa? Kan 5 per 2 ya, gitu. Dikurangi karena min 3 dibagi min 1 ya. Kemudian berarti berapa? Min 3. Nah, ini 3 bagi ini 2x loh ya. Ini 2x ini. Gitu ya. Jadi berapa? Dikalikan dengan 3 per 2. Berarti berapa ini? 25 per 2 dikurangi 9 per 2. Berapa itu? 25 kurangi 9 per 2. Berarti berapa? 16 per 2 ya, atau sama dengan 8. Nah, ini jawabannya E gitu ya. Nomor 29 masih seputar trigonometri, ini turunan ya. Turunan berantai. Karena ini ada pangkat, ada kos, ada sudut ya. Turunkan bertahap. Satu dulu aja. Ini F aksen X. Apa dulu yang turunkan? 4 dulu pangkatnya, berarti 4. Ketika nurunin pangkat, maka di bawahnya pangkat nggak usah berubah. Ya berarti apa? Tetap cos. Nah, pangkatnya berapa? Berkurang 1 jadi 3. Sudutnya juga tidak berubah, min 4x ya, dikalikan turunannya cos. Tadi kan turunnya pangkat, sekarang bawahnya pangkat ada cos. Turunannya cos apa? Min sin, sudutnya belum berubah karena kita nurunin sin, nurunin cos ya. Dikalikan setelah cos ada apa lagi? Sudut. Kalikan turunan sudut berarti berapa? Min 4 ya. Satu turunannya 0, min 4x jadi min 4. Nah, sekarang ini min kali min plus ya, 4 kali 4 16. Nah, depannya 16. Jadi apa? 16 cos pangkat 3 sin. Ada nggak? Ini jelas tidak mungkin ya. Gitu. Apa nggak begitu? Nanti dulu ya, hati-hati, ini bisa menjebak ya itu. Nah, jangan buru-buru. Yang jelas ini harus berbentuk 16. Nah, kan di sini ada 16, cuma cosnya pangkatnya kan 2 semua. Nah, khusus untuk apa namanya, turunan trigonometri sin pangkat ataupun cos pangkat, hati-hati jika ada jawaban yang sudutnya 2 kali sudut mula-mula, itu pasti jawaban yang sebenarnya nggak nampak. Nah, ini pasti apa? Pasti menggunakan sifat begini, bahwa yang namanya sin 2 alfa itu apa? Sama dengan 2 kali sin alfa sama cos alfa gitu ya. Nah, terus jadi apa? Kita rubah menjadi sudutnya 2 kali. Caranya apa? Bikin menjadi 2 sin cos. Nah, maka gini, ini 4 kali 4 kan 16. Jadi saya bikin 8 kali 2 biar muncul 2-nya ya, gitu. Kemudian ini ada lagi sin 1 min 4x kalikan lagi dengan cos ya. Cos 1 min 4x. Kita cek dulu. Ini 16 sudah pas, cos pangkat 3, ini baru cos pangkat 1. Kalikan lagi dengan cos pangkat 2. Sudutnya 1 min 2x. Ya, oh berapa? 4x. Ya, itu. Kemudian lagi sin pangkat 1 sudah pas ya. Jadi saya cek lagi 4 kali 4 16 sudah pas. Cos pangkat 3 sudah, ini pas ya. Sin sudah ya. Min kali min plus sudah ya. Nah, kalau kita apa? Ini tetap 8. Kemudian, nah mulai dari 2 sin kali cos itu berubah jadi ini. 2 sin cos menjadi 1 kali sin, sudutnya dikali 2. Nah, berarti apa? Ini menjadi sin,
Sudut mula-mula kali 2, berarti apa? 2 min 8x. Ya, itu tulisannya. Ya, ini menjadi 8x. Kemudian dikalikan lagi dengan cos. Ini nggak berubah ya. Cos kuadrat 1 min 4x. Nah, di yang mana tuh? Depannya 8. 8 sin. Nah, tadi ini beda ya. Ini 8 sin. 2 min 8x cocok ya. Cos kuadrat 1 min 4x. Nah, berarti jawabannya adalah yang B gitu ya. Berikutnya lagi nomor 29, ini sudah beda. Masih seputar turunan sih. Tadi trigonometri ini beda penggunaannya. Persamaan garis singgung kurva di titik yang berabsis. Ingat absis itu apa? X ya. Jadi kita tahu X boleh X0 boleh X1. Ini sama dengan 1. Nah, nanti ini kan absisnya titik singgung. Maka ada Y-nya kan. Nah, Y-nya berapa? Masukkan. Nah, Y itu dari Fx dan F itu tergantung dari X-nya. X-nya sudah ada berapa? 1, berarti langsung 1 pangkat 3, 1 kurangi 9 ditambah dengan 5 ditambah lagi dengan 10. Berarti berapa ini? Min 8, min 3 berarti 7 ya. Nah, ulangi lagi, 1 kurangi 9 kan min 8, min 8 tambah 5, min 3, min 3 tambah 10, 7. Berarti apa? Ini sudah bisa milih jawaban karena jawaban sudah ada ya. Nah, bisa dicek. Kalau X-nya 1, Y-nya harus 7. Boleh ya, itu masukkan X-nya 1, Y-nya 7, ketemunya harus sama karena garisnya harus melalui. Coba cek X-nya 1. Berarti berapa nih? 10 kali 1 10 ya. Tambah 7, 17. Kurang 17. Cocok. Bisa jadi ya. Nah, ini enggak. Kenapa? Ini 10 tambah 7 kurang 3 tidak 0. Sekarang ini X-nya 1, Y-nya 7, 70 nggak mungkin 0 ya. Ini 70 berapa? 10 kali 1 ya. 10 tambah 7 tambah 3 nggak mungkin 0 ya. Gitu. Ini juga nggak mungkin 0 karena apa? Semuanya positif. Jadi jawabannya A. Gitu ya. Nah, kalau masih lebih dari satu jawaban, cek dengan gradien. Dari mana gradien? Gradien itu dari F aksen X. Nah, berapa ini? Berarti 3x kuadrat dikurangi dengan 18x ditambah lagi dengan 5 gitu ya. Nah, ini namanya gradien sebenarnya titik. Nah, kalau di sini titik yang x-nya 1 ya berarti gradiennya untuk x sama dengan 1. Nah, berarti berapa? 3 dikurangi 18 ditambah 5 berarti berapa? Min 10. Dan cocok ya, A itu gradiennya adalah min 10 ya, gitu aja. Berikutnya 30. 30 ini sebuah perusahaan memproduksi X unit barang dengan biaya total segini. Berarti apa? Ini sudah termasuk biaya sebanyak X barang, gitu ya. Nah, X barang. Nah, harganya ini dalam Rp1.000. Jadi sudah mencakup X barang. Kadang-kadang ini disebutnya per biji. Nah, maka kalau seluruhnya berarti dikalikan dengan X. Kalau ini nggak usah karena sudah menyangkut seluruhnya. Tapi kalau ditanya per biji maka dibagi dengan X-nya. Jika semua barang terjual dengan harga ini ya 60.000 setiap barangnya. Nah, kalau seluruhnya berapa? 60.000 kali X itu seluruhnya ya. Maka keuntungan maksimum yang ditanya adalah keuntungan yang terbesar. Ini nanti arahnya ke stasioner. Cuma kita harus mencari dulu fungsi keuntungannya ya, gitu. Nah, ini. Jadi yang ditanya adalah keuntungan maksimum ya. Maka cari dulu fungsi keuntungan ya, gitu. Sabit tambang K. Nah, ini keuntungannya itu per biji, per barang atau seluruhnya. Yang jelas keuntungan yang diperoleh, nah ini kan diperoleh siapa ya, perusahaan itu kan ya, berarti seluruhnya. Maka keuntungan untuk X barang. Dari mana keuntungan? Di sini ada biaya produksi, ada penjualan. Maka tentunya keuntungan dari mana? Penjualan dikurangi biaya produksi kan, gitu ya. Nah, cuma begini, ini biaya produksi kan dalam ribu, maka penjualan juga dalam ribu. Sehingga kalau tadi per bijinya harganya 60.000, maka seluruhnya berapa? 60.000 X. Tapi di sini mengandung ribu yang biaya. Maka yang penjualan ribunya juga disimpan. Jadi apa, nulisnya bukan 60.000 X tapi 60 X. Ribunya disimpan. Jadi ini 60 X fungsi penjualan dalam ribuan ya. Nah, dikurangi biaya yaitu apa? 100 ditambah dengan 4x ditambah dengan 0,2 x kuadrat. Nah, ini harus maksimum ya. Nah, coba kita sederhanakan dulu, langsung diturunkan juga boleh ya. Ini dulu. Yang pangkat terbesarnya min 0,2 x pangkat 2. Terus 60x dikurangi 4x jadi berapa? Plus 54x dikurangi dengan 100 sama dengan 0. Sama dengan 0 sih? Belum ya, itu belum 0. Nah, gini.
Berikutnya lagi, ini stasionernya. Nah, turunkan ya, diturunkan sama dengan 0. Jadi apa? Min 0,4x ditambah 54 sama dengan 0. Berarti x-nya berapa? X-nya adalah min 54 dibagi min 0,4. Berarti berapa itu? Min bagi min plus ya. Gitu. Nah, 54 dibagi 0,4. Kalau 54 dibagi 4 itu berapa? 54 bagi 4 ya. Gini aja guys. 54 kan 0,4 itu apa? 4 per 10. Saya bikin jadi 10 per 4. Nah, gitu ya. Kalau gitu ini dibagi 2, bagi 2 jadi 5, bagi 2 jadi 27. Berarti berapa? 27 kali 5 135 ya. 135. Jadi agar keuntungan maksimum maka produksi barang sebanyak 135. Wah, banyak sekali ya itu. Nah, nanti ini adalah banyaknya barang yang menyebabkan keuntungan mencapai maksimum ya. Nah, nanti keuntungan maksimumnya bagaimana? Masukkan. Nah, keuntungan maksimumnya adalah jadi keuntungan yang maksimum itu apa? Ketika X-nya berapa? 135. Nanti ini dalam ribuan, masukkan, dihitung ya itu. Nah, 135 dikuadrat dan seterusnya. Cara pertama. Cara kedua, dari ini ya langsung saja gitu. Khusus ini, tapi ini khusus untuk yang fungsi kuadrat. Nah, K maksimum ya. Jadi K yang maksimum gua nyari X-nya berapa? Langsung pakai apa? D dibagi dengan min 4A gitu ya. Nah, D itu apa? B kuadrat. Berarti 54 dikuadrat, atau boleh juga 54 kali 54 ya itu. Karena ini ada pembagian, harapannya bisa dicoret-coret ya. Ini 54 kali 54 dikurangi 4, A-nya berapa? Min 0,2. Kalikan dengan apa lagi? C-nya. Jadi apa? Min 100 dibagi dengan, nah ini berapa tadi? Min 4A. A-nya berapa? Min 0,2. Nah, ini kayaknya lebih enak. Ini dulu dibagi dengan 4 ya. Bagi 4 ya, coret 4-nya. Ini juga dibagi 4. Nah, berarti berapa ini? Tinggal 27, ini tinggal 27. Kalau gitu, ini jadi berapa? Berarti 27 kuadrat. Aduh, 27 kuadrat ya. 27 kalikan 27. Berapa tuh? 49. Ini 44. Ini 14, berarti 18. Terus berapa lagi? Ini 14. Timbang 1 ya. 4 jadi berapa? 5. Bener nggak? Udah. Jadi berapa? 9, 12, 7 ya. 729. Berarti ini menjadi 729 min kali min jadi plus ya gitu. Terus apa lagi? 0,2 kali 100 menjadi berapa? 0, oh kok jadi plus, ini salah ini ya. Gitu. Ini jadi min ya. Gitu. Ini jadi min ini. Nah, min berapa? Ini menjadi min 20 ya, karena 0,2 kali 100 ya dibagi dengan ini min kali min jadi plus, berarti apa? Dibagi dengan 0,2 gitu ya. Ya, ini kalau diteruskan kayaknya nggak ada jawabannya ya, karena ada yang salah ternyata, sorry ya itu. Nah, salahnya di mana? Di sini. Ini bukan 4, harusnya 56, kan 60x dikurangi 4x ya. Nah, ternyata ulangi dulu semuanya ya, hapus dulu. Nah, kita ulangi lagi. Ini berarti 56 ya. 56, maka turunannya berapa? Berarti min 0,4x ya, ditambah lagi 56 sama dengan 0 ya, itu berarti apa? Kalau begitu x-nya berapa ya? Berarti min 56 ke kanan ya, dibagi dengan min 0,4, hasilnya apa? Min bagi min plus ya, itu berarti apa? 56 kan ini dibagi 0,4 atau 4 per 10 dibalik menjadi 10 per 4. Nah, ini kan coret jadi 2, coret jadi 5, coret lagi, ini berapa? 28. 28 kali 5 berapa? Berapa itu? 28 kali 5 berarti 140 ya. Tuh ya. Karena nanti ini kayak maksimum berapa ya, kira-kira dimasukkan ketika 140. Silakan, boleh ya itu, dan seterusnya. Cara keduanya ini cara umum ya, ini untuk sembarang fungsi berapa pangkatnya. Nah, cara kedua ini khusus untuk yang pangkat 2 saja, itu apa? Maksimumnya ya tadi pakai D per min 4A.
Nah, cara keduanya kayak gini, jadi nilai K ya, nilai K ini yang maksimum itu sama dengan pakai D dibagi dengan min 4A. Nah, D itu apa? B kuadrat, berarti apa? 56 kali 56 dikurangi 4A nya itu adalah min 0,2, C nya berarti min 100 ya, min 100 dibagi dengan 4A. 4 kali min 4A ya, min ini ada 0,2. Nah, sekarang ini 56 dibagi 2 kan, dibagi 4 bisa ya. Dulu terus dibagi 4, coret bagi 4 ya. Nah, 56 bagi 4 berapa? Kalau dibagi 2 kan 28. Bagi 4 berarti berapa? 28 bagi 2 berarti 14 ya. Nah, gitu. Tinggal nanti berapa ini? Ini nanti ketemunya adalah setelah dihitung itu hasilnya sama dengan nah ini 3820 ya, tapi kan ini nyimpen ribuan ya. Nah, maka kali 1000 berarti 3820 ini gitu ya, gitu.